Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, dan salam harmoni. Terima kasih kepada Ibu dosen atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi mengenai laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Nikomang Natiarayu dengan NIM 20170511103 dari kelas 3D S1 Akuntansi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi. Nah, di mana laba atas transaksi antar perusahaan persediaan akan menghasilkan saldo resiprokal pada perusahaan afiliasi. Kedua, transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian. Yang ketiga, transaksi piutang usaha dan utang usaha. Yang keempat, transaksi pinjaman antar perusahaan akan menghasilkan saldo wesel tagih dan wesel bayar, saldo laba bunga dan beban bunga. Yang kelima, keuntungan dan kerugian harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penjualan kepada pihak luar. Dan yang terakhir, transaksi antar perusahaan yang melibatkan keuntungan dan kerugian dikelompokkan sebagai item-item persediaan, aktiva tetap, dan aplikasi. Selanjutnya, transaksi persediaan antar perusahaan, yakni perusahaan mengakui pendapatan pada saat diperoleh. Kemudian pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Selanjutnya, pendapatan atas penjualan antar perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagangan dijual ke pihak luar afiliasi. Kemudian, tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Nah, di mana penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan pembelian resiprokal, yaitu sistem periodik, sementara sistem perpetual, yakni penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal. Yang kemudian, eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Dan yang terakhir, pengeliminasian jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Yang kemudian eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan, di mana penjualan dan pembelian antar perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian. Konsolidasi pada jumlah pembelian dan penjualan kepada entitas luar. Yang kedua, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan adalah hanya mendebit penjualan dan mengkredit pembelian, yaitu sistem persediaan periodik. Sementara sistem persediaan perpetual, yakni ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan adalah hanya mendebit penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan. Nah, di mana ilustrasinya yakni PIN Corporation membentuk sebuah perusahaan anak, SEP Corporation, pada tahun 2006 untuk menjual ini barang dagang khusus milik PIN secara eceran. Semua pembelian SEP berasal dari PIN dengan harga 20% di atas harga perolehan PIN. Selama tahun 2006, PIN menjual barang dengan dagang senilai US dollar 20.000 US dollar kepada SEP dengan harga 24 US dollar, dan SEP menjual semua barang dagang itu pada para pelanggannya dengan harga 30 US dollar. Baik PIN maupun SEP mencatat ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang pada pembukuannya yang terpisah sebagai berikut. Tertera pada slide. Nah, sehingga eliminasi kertas kerjanya seperti yang terlihat pada slide. Kemudian, eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Yang pertama, entitas konsolidasi merealisasi dan mengakui penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagangan telah dijual kembali kepada entitas luar. Yang kedua, sebelum penjualan kembali itu terjadi, setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Yang ketiga, persediaan akhir afiliasi mencerminkan setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi yang belum direalisasi, karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Dan yang terakhir, eliminasi dilakukan dengan mendebit HPP dan mengkredit persediaan akhir sebesar jumlah laba yang belum direalisasi.
Nah, di mana ilustrasinya yakni selama tahun 2007 PIN menjual barang dagang senilai 30 US dollar kepada SEP seharga 36 US dollar dan SEP menjual semuanya kecuali 6.000 US dollar. Dari barang dagang ini kepada para pelanggannya seharga 37.500 US dollar. Nah, di mana ya jurnal yang berhubungan dengan transfer barang dagang antar perusahaan selama tahun 2012 yang tertera pada slide. Dengan eliminasi kata kerja dan ayat jurnal juga sudah tertera pada slide. Nah, selanjutnya, pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Yang pertama, laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi ketika barang dagangan terjual ke pihak luar. Kedua, biasanya realisasi terjadi segera pada periode fiskal berikutnya sehingga perusahaan hanya menangguhkan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Dan yang ketiga, jumlah persediaan awal tercermin dalam HPP atau harga pokok penjualan. Nah, sebagai ilustrasinya, bahwa selama tahun 2008, PIN Corporation menjual barang dagangan senilai 40 US dollar kepada SEP seharga 48 US dollar dan SEP menjual 75% dari barang dagangan tersebut seharga 45 US dollar. SEP juga menjual item-item persediaan awalnya dengan harga transfer sebesar 6.000 US dollar kepada para pelanggannya seharga 7.500 US dollar. Nah, ya jurnal yang berhubungan dengan barang dagangan yang ditransfer antar perusahaan sudah tertera pada slide. Nah, kemudian eliminasi kertas kerja dan akhir jurnalnya sebagai berikut yang tertera pada slide. Kemudian materi selanjutnya yakni penjualan downstream dan upstream. Di mana penjualan downstream yakni penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Istilah tersebut berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas, yakni penjualan dari atas ke bawah. Setiap laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan juga dieliminasi. Laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi termasuk penjualan dan harga pokok penjualan. Kemudian laba perusahaan anak tidak terpengaruh dan beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasi, karena para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba perusahaan anak. Sementara penjualan upstream, yakni penjualan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk, istilah tersebut juga berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan bahwa perusahaan induk di atas, yakni penjualan dari bawah ke atas. Kemudian laporan konsolidasi mengeliminasi penjualan dan HPP tanpa melihat apakah downstream ataupun upstream. Laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi termasuk penjualan dan harga pokok penjualan. Kemudian laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh. Dan terakhir, beban hak minoritas terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi. Nah, di mana selanjutnya yakni pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba. Di mana ilustrasinya bahwa asumsikan bahwa laba perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% yang terpisah untuk tahun 2006 adalah yang tertera pada slide. Nah, di mana penjualan antar perusahaan selama tahun tersebut adalah 100 US dollar dan pada tanggal 31 Desember 2006 persediaan mencakup laba yang belum direalisasi yakni 20.000 US dollar. Nah, di mana perhitungan beban hak minoritas jika penjualan bersifat downstream, maka perhitungannya yakni laba bersih perusahaan anak yakni 50 US dollar dikali 20%, sehingga hasilnya 10 US dollar. Kemudian beban hak minoritas jika penjualan bersifat upstream. Perhitungannya bahwa laba bersih perusahaan anak 50.000 US dollar yang belum direalisasi 20 US dollar kali 20%, sehingga hasilnya 6.000 US dollar. Nah, sehingga perhitungan laba bersih konsolidasinya yakni menyajikan laporan laba rugi konsolidasi komparatif perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% menurut dua asumsi ya sebagai berikut yang sudah tertera pada slide. Di mana bahwa perusahaan mungkin terlihat adanya transaksi afiliasi persediaan simultan upstream dan downstream secara serentak.
Dalam kasus semacam ini, perusahaan tersebut harus mengeliminasi baik penjualan atau pembelian upstream maupun downstream. Transaksi tersebut tidak saling mengofset satu sama lain karena adanya penangguhan laba yang belum direalisasi antar perusahaan. Kemudian laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream, yakni penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak akan meningkatkan penjualan dan HPP dan laba kotor perusahaan induk. Yang kedua, laba perusahaan anak tidak terpengaruh sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal. Dan yang terakhir, semua laba kotor atas penjualan downstream dan barang yang tersisa dalam perusahaan anak akan meningkat laba perusahaan induk sehingga seluruh jumlah tersebut harus dieliminasi. Nah, selanjutnya yakni penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan, di mana ilustrasinya bahwa Porter Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Sorter Corporation, di mana laporan laba rugi terpisah Porter dan Sorter untuk tahun 2006 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi, yakni sebagai berikut pada slide. Bahwa penjualan Porter termasuk barang senilai 15 US dollar yang dijual kepada Sorter dengan laba sebesar 6.250 US dollar dan persediaan Sorter per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagangan dari transaksi antar perusahaan. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sorter sebesar 2.500 US dollar. Pada pembukaan yang terpisah, Porter mengambil bagiannya atas laba Sorter dan menangguhkan pengakuan laba yang belum direalisasi dengan membuat ayat jurnal yang sudah tertera pada slide. Kemudian, sehingga penyesuaian kertas kerjanya sebagai berikut. Selanjutnya, bahwa pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada entitas luar. Ilustrasinya yakni asumsikan bahwa barang dagangan yang diperoleh dari Porter selama tahun 2006 dijual oleh Sorter selama tahun 2007 dan tidak ada transaksi antar perusahaan antara Porter dan Sorter selama tahun 2007. Laporan laba rugi terpisah untuk tahun 2007 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal Sorter sebesar 2.500 US dollar adalah sebagai berikut yang sudah tertera pada slide. Nah, di mana laba operasi Porter untuk tahun 2007 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sorter per 31 Desember 2006. Namun, laba Sorter tahun 2007 terpengaruh karena melebihi sajikan persediaan awal Sorter sebesar 2.500 US dollar akan melebihi sajikan harga pokok penjualan dari sudut pandang konsolidasi. Laba yang belum direalisasi dari tahun 2006 akan terrealisasi pada tahun 2007 dan laba investasi dicatat dan disesuaikan sebagai berikut yang sudah tertera pada slide. Nah, sehingga penyusunan kata kerjanya seperti berikut. Kemudian laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Nah, di mana penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan anak, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagangan terjual. Dan laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Kemudian penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan. Ilustrasinya bahwa asumsikan bahwa Salt Corporation, perusahaan anak menjual barang dagang yang dibelinya seharga 7.500 US dollar kepada Park Corporation, yakni perusahaan induk, seharga 20.000 US dollar. Selama tahun 2006 dan bahwa Park Corporation menjual 60% dari barang dagangan itu kepada pihak luar selama tahun tersebut seharga 15 US dollar. Pada akhir tahun, laba persediaan yang belum direalisasi adalah 5.000 US dollar. Jika sah melaporkan laba bersih tahun 2006 sebesar 50 US dollar, maka bagian Park diakui seperti diperlihatkan dalam tabel yang sudah tertera pada slide. Nah, kemudian bahwa pengakuan laba atas perusahaan atas penjualan kepada pihak luar, yakni pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal terhadap perusahaan induk dan laba bersih konsolidasi berlawanan dengan pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir.
Yang kedua, hubungan antara laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir dengan laba bersih konsolidasi bersifat langsung. Yang ketiga, hubungan antara laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal dengan laba persediaan konsolidasi bersifat terbalik. Nah, ilustrasinya bahwa asumsikan bahwa tidak ada transaksi antar perusahaan antara Park Salt selama tahun 2007. Bahwa Salt adalah perusahaan anak yang dimiliki Park sebesar 75% dan bahwa Salt melaporkan laba tahun 2007 sebesar 60.000 US dollar. Park mencatat bagiannya atas laba Salt menurut metode ekuitas seperti berikut yang sudah tertera pada slide. Nah, sehingga ayat jurnalnya bahwa investasi dalam Salt yakni 45 US dollar di debit dan laba dari Salt yakni kredit di sebesar 45 US dollar di kredit. Dan investasi dalam Salt yakni 3.750 di debit dan laba dari Salt juga sebesar 3.750 di kredit. Nah, selanjutnya bahwa contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream yakni C Corporation adalah perusahaan anak P Corporation yang dimiliki 90% yang diakuisisi secara tunai seharga 94.500 US dollar pada tanggal 1 Juli 2006. Ketika aktiva bersih C terdiri dari modal saham sebesar 100 US dollar dan laba ditahan sebesar 5 US dollar, biaya bunga PIK atas kepemilikan 90% C sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh, yakni 105.000 US dollar kali 90% dan karenanya tidak diperlukan alokasi ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi seperti yang sudah tertera pada slide. Kemudian PEAK menjual persediaan kepada C secara teratur dan data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut yang sudah tertera pada slide. Sehingga pada metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009, akun investasi PEAK dalam C memiliki saldo sebesar 128.500 US dollar. Saldo tersebut terdiri dari 90% ekuitas PEAK dalam aktiva bersih C sebesar 145 US dollar. Pada tanggal tersebut dikurangi laba belum direalisasi sebesar 2.000 US dollar dalam persediaan C per 31 Desember 2009. Selama tahun 2010, PEAK membuat ayat jurnal sebagai berikut pemukanya bagi investasi PEAK dalam C menurut metode ekuitas yang sudah tertera pada slide. Sehingga akun investasi PEAK dalam C meningkat 128.500 US dollar pada tanggal 1 Januari 2010 menjadi 146 US dollar pada tanggal 31 Desember 2010. Seluruh perubahan terdiri dari laba sebesar 26.500 US dollar dikurangi dividen untuk tahun tersebut sebesar 9.000. Jumlah tersebut ditunjukkan dalam kolom perusahaan yang terpisah pada kertas kerja konsolidasi PEAK Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Nah, sehingga laba bersih PEAK 126.500 sama dengan laba bersih konsolidasi dan laba ditahan PEAK 270.500 US dollar sama dengan laba ditahan konsolidasi. Nah, kesamaan tersebut diharapkan dari aplikasi metode ekuitas yang benar. Penjualan yang meningkatkan laba antar perusahaan dalam persediaan C bersifat downstream sehingga baik hak minoritas awal maupun pendapatan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh transaksi antar perusahaan. Sehingga kertas kerja konsolidasinya seperti yang sudah tertera pada slide. Kemudian contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan upstream. Ilustrasinya bahwa Smith Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Porsche Corporation yang diperoleh dengan harga 480 US dollar pada tanggal 2 Januari 2006 ketika ekuitas pemegang saham Smith terdiri dari modal saham sebesar 500 US dollar dan laba ditahan sebesar 100 US dollar, biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih Smith yang diperoleh, sehingga tidak ada perbedaan biaya atau nilai buku yang ditimbulkan
dari penggabungan usaha. Smith Corporation rutin menjual secara persediaan kepada Poch Corporation data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut yang sudah tertera pada slide. Nah, sehingga metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2006, akun investasi Poch dalam Smith memiliki saldo sebesar 560 ribu US dollar yang terdiri dari ekuitas dalam aktiva bersih Smith sebesar 600 ribu US dollar dikurangi 80% dari 40 ribu US dollar laba yang belum direalisasi. Dalam persediaan Poch per 31 Desember 2006, dari penjualan upstream selama tahun 2007, Poch membuat jurnal berikut untuk memperhitungkan investasinya dalam Smith menurut metode ekuitas yang sudah tertera pada slide. Sehingga akun investasi Poch dalam Smith meningkat sebesar 88.000 US dollar berupa laba dari Smith selama tahun 2007 dan berkurang sebesar 40 US dollar berupa dividen yang diterima dari Smith. Jadi akun investasi dalam Smith sebesar 560.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2006 meningkat menjadi 616.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2007. Jumlah tersebut digabung dengan informasi kompatibel lainnya untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan yang terpisah secara lengkap. Nah, ditunjukkan dalam kolom perusahaan yang terpisah pada kertas kerja konsolidasi Poch Corporation dan perusahaan anak sebagai berikut yang sudah tertera pada slide. Nah, di mana bagian Poch atas laba yang belum direalisasi sebesar 40 US dollar hanya 80%. Sisanya yang 20% berhubungan dengan hak minoritas sehingga sebesar 8.000 US dollar perlu dibebankan untuk mengurangi hak minoritas awal 150 US dollar menjadi 142 US dollar. 20% dari ekuitas yang telah direalisasi oleh Smith sebesar 710 US dollar pada tanggal 31 Desember 2006. Selanjutnya, bahwa hak minoritasnya dalam menghitung beban hak minoritas tahun 2007 perlu untuk menyesuaikan laba bersih yang dilaporkan oleh Smith dengan laba yang belum direalisasi sebelum menggalikannya dengan persentase hak minoritas dengan perhitungannya yang sudah tertera pada slide bahwa laba bersih yang dilaporkan oleh Smith yakni 100.000 US dollar, laba persediaan 2006 yang direalisasi pada tahun 2007 40.000 US dollar, laba yang belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2007 yakni 30.000 US dollar. Sehingga laba Smith yang direalisasi tahun 2007 sebesar 110 US dollar. Kemudian bahwa persentase hak minoritas yakni 20%. Nah, jadi totalnya bahwa beban hak minoritas yakni 22.000 US dollar. Baik, sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.